aktivasi iPOS 5 di dua server. Emang boleh? Ngopi-ngopi. Ngobrolin program iPOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Adit dan kali ini saya ditemani oleh Mas Ridwan dari tim support Trigonal Software. Tema kita kali ini tentang cara install aplikasi iPOS nih Mas Ridwan. Sebenarnya gimana sih proses instalasi iPOS, sulit nggak sih? Oke, kalau install program iPOS sih mudah ya gitu. Jadi sebenarnya kan kalau misalkan dulu itu kalau install bisa lewat CD gitu ya. Nah sekarang sih bisa langsung download juga di website programipos.co.id. Nanti lakukan proses installnya. Mudah sih gitu ya. Oke, berarti nggak sulit nih ya Mas untuk install iPOS 4, iPOS 5 atau ke toko gitu, itu lebih gampang ya caranya ya berarti? Ini udah sebenarnya sama aja kayak install aplikasi lainnya sih. Gitu ya, kayak program apapun yang selain iPOS ya sama caranya. Yang penting ada file installernya. Ada bedanya nggak sih Mas Ridwan antara instalasi aplikasi iPOS dengan ke toko nih? Oke, sebenarnya sih kurang lebihnya sama ya untuk program iPOS dan juga ke toko. Tapi kan kalau ke toko itu sebenarnya kalau mau dari browser itu udah bisa dia gitu ya. pos.ketoko.co.id itu dia udah bisa login. Itu versi browsernya gitu. Tapi kalau mau versi desktopnya itu bisa juga. Cuma di situ memang installernya dia minimal itu pakai Net Framework 471 gitu. Itu udah tersedia juga sih di link downloadnya, itu udah disediakan juga untuk Net Frameworknya gitu. Nah itu wajib diinstal. Biasanya sih Windows 7 sih gitu yang harus install lagi Net Frameworknya. Tapi kalau Windows 10, 11 itu udah langsung install programnya aja sih gitu. Dan kalau misalkan program ke toko itu kan dia itu nggak perlu ada server sistemnya. Jadi nggak ada untuk penyimpanan datanya ya. Penyimpanan datanya itu kan dia pakai cloud langsung dari Inspirasi atau developer tuh. Iya. Nah jadi dia nggak perlu install untuk penyimpanan datanya gitu. Tapi kalau iPOS itu nanti dia ada dua yang harus diinstal. Nah program iPOS-nya atau aplikasi tokonya sama server sistem database-nya. Nah itu harus diinstal dua-duanya. Itu kalau PC-nya sebagai server gitu. Kalau PC lainnya klien yang cuma dihubungin ke PC server aja sih, dia sebenarnya cukup install program tokonya aja, nanti hubungin ke PC servernya gitu. Oke, jadi sekarang udah nggak perlu pakai CD lagi ya Mas Ridwan ya? Kalau install sih sekarang udah nggak perlu pun bisa ya. Jadi langsung download aja kalau ada internet gitu. Oke. Ya, jadi kalau misalkan memang mau install itu kan bisa langsung download aja tuh ya. Ya. Nah, biasanya juga kalau untuk pembelian karena sekarang tidak ada CD-nya, itu biasanya dikirimin lewat email. Itu untuk pengguna serial. Tapi kalau memang pakainya dongle kan, kalau versi Ultimate itu kan dongle ya. Ya. Nah, itu dongle yang dikirim. Oke. Gitu. Jadi beda ya, kalau serial bisa lewat email lah. Tapi kalau dongle ya harus ada fisiknya yang dikirim gitu ke user. Nah, untuk serial number itu bisa berlaku untuk berapa kali aktivasi Mas Ridwan? Oke, kalau iPOS 4 dia itu satu serial, dia 3 kali aktivasi. Oke. 3 kali aktivasi itu bisa digunakan dengan PC yang kita pakai gitu ya. Jadi setiap PC-nya itu misalkan kita di toko ada 3 komputer. Nah, itu tiga-tiganya bisa diaktifasi dengan serial yang sama. Nah, kemudian untuk iPOS 5 dia satu serial itu maksimum device-nya default-nya itu 5. Gitu. Jadi satu server 4 klien. Oke. Ya, nah kalau yang iPOS 4 itu kan dia nggak peduli ya mau berapa klien, yang penting setiap PC yang digunakan itu diaktifasi. Kalau iPOS 5 enggak, dia cuma pusatnya aja yang diaktifasi. Gitu. Nanti kliennya baru dihubungin tuh. Oke. Ya, itu. Ngopi, Mas. Oke, kita ngopi dulu deh ya, Ma ini. Bolehlah kita ngopi dulu ya. Ini pahit kan, ini pahit. Pahit. Oh, kopi pahit enak, Mas. Oke, kita lanjut lagi nih Mas Ridwan. Oke. Nah, jadi memang satu serial itu kan 2 kali aktivasi jatahnya. Tapi dua jatah itu nggak boleh diaktifasi secara bersamaan tuh. Jadi kita punya 2 PC untuk iPOS 5. Nah, dua-duanya itu nggak boleh langsung diaktifasi secara bersamaan dengan satu serial yang sama. Jadi beda sama iPOS 4. Kalau iPOS 4 itu harus diaktifasi, itu bisa dengan serial yang sama. Oke. Tapi kalau iPOS 5 itu dia tidak perlu atau tidak boleh diaktifasi di 2 server secara bersamaan dengan satu serial yang sama. Oke. Oke, kita lanjut lagi nih Mas Ridwan. Oke. Nggak bisanya nih kenapa nih Mas Ridwan?
Oke, jadi nggak bisanya itu memang udah ketentuan dari developernya ya, jadi dari inspirasi. Nah, itu kalau nanti kita mau proses perpanjangan itu, biasanya, kalau ke-detect teraktivasi di 2 server, salah satunya harus dihapus. Gitu. Kemudian untuk satu serial itu juga hanya bisa, diaktifasi satu cloud ID aja, Ya. gitu. Jadi biasanya kalau setiap PC mau diinstal, server sistemnya tuh yang database itu, kan ada MS sama LS tuh ya, lisensi server. Nah, biasanya kalau yang MS itu, cloud ID-nya setiap PC pasti beda, gitu. Nah, kalau misalkan, diaktifasi di 2 server yang, beda satu serialnya, nah itu cuma bisa pilih salah satu cloud ID yang ingin didaftarkan. Oke. Gitu. Nah, itu tetap nanti kalau kedeteksi itu pasti, harus dihapus sama inspirasi, gitu ya. Oh. Biasanya gitu sih dari developernya. Oke, nih, fungsi dari Cloud ID itu apa sih, Mas Ridwan? Terus seberapa penting ini Cloud ID di iPhone 5? Oke, jadi kalau Cloud ID itu dia untuk akses, melalui Android gitu ya. Jadi versi mobile lah ya, iOS juga bisa sih sebenarnya. Jadi untuk versi mobile dia bisa akses walaupun beda lokasi atau jaringan, gitu. Kalau soal seberapa penting ya tergantung user ya. Dia memang mau pakai, atau mau cek datanya dari, luar jaringan atau beda lokasi atau tidak, gitu. Kalau dia memang lokal kan berarti memang nggak penting kan? Ya, tapi kalau memang dia mau akses beda lokasi atau jaringan ya itu berarti sangat penting, Oke. supaya bisa akses sih gitu. Oke, berarti, tergantung kebutuhan aja ya? Iya, tergantung. Siapa tahu emang kalau misalnya ada user-nya lagi di luar kota gitu kan, ingin ngecek nih toko gimana nih progresnya nih, itu bisa pakai Cloud ID gitu ya? Iya, betul. Jadi sebenarnya wajib gak sih Mas Ridwan untuk perpanjangan support? Dan sebenarnya tuh keuntungan, perpanjangan support tuh apa Mas Ridwan? Oke, kalau proses perpanjangan support ya, kalau menurut saya sih itu, sebenarnya wajib ya, gitu ya. Oke. Supaya nanti kita dapat support dari developer ketika ada kerusakan database tuh. Oke. Nah, jadi kalau ada kerusakan database itu kan kita harus email tuh ke inspirasi. Nah, biasanya kalau masa supportnya sudah berakhir, itu dia akan dikenakan biaya lagi. Ya, tapi kalau masa supportnya masih ada, ya itu nggak akan dikenakan biaya sama mereka. Oke, ya. Nah, terus juga, kalau sekarang-sekarang ini nih, ini kan lagi banyak update nih kalau yang sekarang nih, karena memang ada sistem perpajakan yang berubah tuh. Oh ya. Ya, itu kan banyak perbaikan-perbaikan tuh dari, developer ya, dari inspirasi. Nah, itu kan kalau mereka tidak dalam masa support, mereka nggak bisa update ke versi yang sekarang. Jadi kayak apa, ekspor tadi XML gitu ya, terus impor, Cortex gitu ya. Nah, itu belum bisa tuh, gitu kalau yang versi lama, gitu. Sebenarnya sih mereka nggak perpanjangan, itu nggak masalah, gitu. Program tetap bisa digunakan, tapi cuma versi itu aja, gitu. Jadi, mereka yang nggak pakai keuangan atau apa, yang penting stok aja nih dia. Iya, iya. Ya udah itu bisa pakai yang lama-lama juga sebenarnya bisa, Oke. gitu. Tapi kalau misalkan mereka mau mengikuti, fitur-fitur yang terbaru, ya berarti kan harus perpanjangan support tuh. Ya. Masa supportnya harus aktif, supaya bisa update ke versi terbaru. Oke. Itu sih, lebih tepatnya. Terus Cloud ID juga kan memang 1 tahun tuh, Iya. gitu. Nah, itu nanti dia akan bersamaan ketika kita proses perpanjangan, support, Iya. itu Cloud ID-nya juga bertambah masanya jadi Otomatis berarti itu ya, Mas? otomatis gitu. Memang hanya free 1 tahun aja. Emang bersamaan sih kalau masa support sama Cloud ID. Oke, berarti ketika kita perpanjang masa support, itu otomatis Cloud ID itu juga ikut perpanjang ya? Iya, betul. Otomatis nanti, nambah gitu ya, apa sih, tanggalnya lah. Oke, kalau misal nih Mas Ridwan, ternyata ada klien yang memang, belum perpanjang masa support, Iya, tetapi untuk iPOS-nya itu sudah terlanjur update nih, oke. gitu. Itu gimana nih Mas Ridwan? Oke, sebenarnya kalau dia pakai program udah lama gitu ya, Ya. terus dia pakai iPOS kan kalau ada update itu pasti muncul, pop-up dia. Ya. Oh ya, nah itu kalau dia masa supportnya habis itu nggak akan bisa diklik update-nya. Oh gitu. Ya, itu nggak akan bisa diklik jadi, pudar lah, hitam gitu ya, nggak bisa diklik pokoknya. Tapi kadang kalau misalkan ternyata, dalam posisi yang bisa diklik update-nya, itu biasanya karena LS-nya nggak aktif tuh, jadi emang dalam mode trial gitu ya. Nah, dia update, nanti pasti pas udah, di-update programnya, nah itu akan ada keterangan trial juga, gitu. Dia biasanya keterangannya itu masa gratis update, sudah berakhir lah gitu ya, kurang lebih seperti itulah keterangannya. Iya, nah itu, dia harus di-downgrade lagi,
gitu. Downgrade install yang versi sebelumnya atau dia harus perpanjangan support. Itu cara mengatasinya. Berarti dua dua apa ya, dua solusi ya, mau mau di-downgrade aja agar bisa dipakai atau, perpanjangan support nih untuk update-an yang terbaru gitu. Iya, betul. Sebenarnya sih tadi ya, dia nggak akan bisa diklik sih seharusnya, Oke. gitu. Kecuali memang dia, ada install ulang Windows nih, nah terus dia kan harus aktivasi lagi tuh. Ya, Tapi karena install ulang Windows, terus dia install lagi programnya. Pas install lagi programnya itu kan awalnya pasti mode trial tuh. ya. Dia update versi yang terbaru Terbaru. installnya tuh. Iya, nah dia aktivasi. Pasti keterangannya kayak gitu, mode trial. Nah, itu Oke. dia harus inget tuh yang lama dulu sebelumnya sebelum install ulang Windows pakai versi berapa. Nah, dia harus install yang versi itu. Oke. Itu atau kalau dia bingung lah, pusing lah, udahlah perpanjangan support aja. Itu kalau menurut saya mah perpanjangan support aja. Ya, udah jadi lebih mudah ya sebenarnya. Udah gitu. Jadi nggak cari-cari, nggak coba-coba versi ini kali ya, versi itu kali ya gitu. Oke, dan jadi bantuan dan supportnya tuh juga lebih banyak kan, jadi lebih mau tanya-tanya apapun, mau update, ada kendala itu bisa diselesaikan dengan tim support Trigonal Software. Yes. Oke, balik lagi ke aktivasi 2 server nih, Mas. Kalau ada yang udah terlanjur aktivasi di 2 server, gimana Mas Ridwan? Kalau misalkan terlanjur teraktivasi ini ya, biasanya kalau dia proses perpanjangan kan developer atau inspirasi tuh nggak akan mau proses tuh, gitu. Jadi mereka minta untuk hapus salah satu servernya, Ya. gitu. Nah, nanti kita membutuhkan ultra viewer sih sebenarnya untuk di remote sama developer langsung, Ya. gitu. Nanti diproses hapus. Nah, kalau sudah dihapus, itu kan berarti jatah aktivasinya nggak bisa balik. Ya. Karena memang udah ketentuannya satu serial itu nggak boleh diaktifasi di 2 server secara bersamaan. Ya. Gitu ya. Nah, kalau sudah dihapus, barulah nanti bisa diproses untuk proses perpanjangan supportnya sama inspirasi. Oke. Gitu. Nah, terus juga ya kayak misalkan penambahan device gitu kan bisa ya, nambahin maksimum device tuh bisa gitu. Jadi kan tadi defaultnya 5, dia mau ada 6 gitu. Nah, nanti kan bisa juga dicek sama inspirasi akan diproses atau enggak gitu. Oke. Ya, itu biasanya seperti itu sih. Berarti untuk yang sudah terlanjur aktivasi di 2 server, mungkin nanti ketika mau perpanjangan bisa hubungi ke inspirasi gitu ya, Mas? Ya kalau misalkan mau perpanjangan bisa hubungin tim kita dulu aja. Oh gitu. Ya, Oke, tim oke. Trigonal Software bisa ke CS-nya nanti untuk proses perpanjangan. Tapi kalau misalkan nanti memang ada kendala yang memang harus dihapus lisensinya, Ya. nah itu nanti bisa ke tim support karena tim support juga ya nanti bisa infokan atau forward ke tim inspirasi. Oke. Berarti barulah diproses kayak gitu. Oke, berarti tim support bisa ya untuk mengatasi masalah ketika ada problem-problem seperti ini bisa ya? Ya, kita bisa bantu. Oke. Aman lah pokoknya kalau ada kendala mah info aja tim support. Nah, ngomong-ngomong soal tim support nih. Ya. Layanan apa aja sih yang disediakan Trigonal Software untuk pelanggan Mas Ridwan? Mungkin terutama setelah pembelian aplikasi. Oke, jadi setelah pembelian aplikasi, kita kan memang ada after sales ya. Jadi kalau memang ada pertanyaan dari user yang memang belum paham penggunaan program atau masih bingung-bingung lah gitu ya. Nah, itu bisa tanyakan aja langsung ke tim support gitu. Nanti Oke. kita akan bantu pandu cara penggunaannya atau menyelesaikan kendala user biasanya gitu ya. Nah, kita juga sebenarnya udah menyediakan sih beberapa tutorial dan kita sering juga bikin tutorial yang di request sama user gitu ya. Kendala A dong, kendala B dong. Ya kita buatin nih YouTube-nya. Nanti bisa juga dicek di channel YouTube Trigonal Software-nya. Oke. Ya jadi buat teman-teman yang mungkin ada kendala di iPOS-nya itu bisa langsung hubungi ke tim support aja gitu ya. Bisa Mas Ridwan ya. Aman itu. Kalau misalnya bingung-bingung juga bisa cek YouTube ya. Siapa tahu ada juga ya di YouTube ya. Ada Mas. Untuk Saya banyak dari YouTube. Oke, terima kasih atas waktunya di Ngopi kali ini Mas Ridwan. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah bergabung di Ngopi kali ini. Salam sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.